Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini adalah materi ini, yaitu tentang jujur, kemudian amanah, dan istiqomah. Kalian mungkin sudah tahu, pernah tahu tentang apa itu jujur, apa itu amanah, apa itu istiqomah. Pada kesempatan hari ini kita mari bahas bersama-sama. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah kalian mengamati video ini, yaitu kalian mampu memahami dan menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur, amanah, dan istiqomah harus dilakukan dalam aktivitas sehari-hari, seperti ketika kalian melaksanakan kegiatan di sekolah maupun di rumah. Contoh di sekolah, ketika kalian melaksanakan ujian, maka tidak diperkenankan untuk mencontek. Nah, itu juga salah satu perilaku jujur. Kemudian ketika di rumah, yaitu ketika kalian bermain sama teman kalian, bersama orang tua kalian, maka kalian juga wajib untuk jujur, amanah, dan istiqomah dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian mungkin kalian tahu, pernah melihat, yaitu berani jujur hebat. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kalian pastinya harus memegang slogan itu. Walau kana aqulil haqqo walau kana murron. Itu dalam hadis Nabi. Katakanlah yang hak walaupun itu pahit rasanya. Dalam artian apa? Kita harus membangun dalam kepribadian kita, yaitu berani jujur, itu hebat. Nah, untuk itu mari kita simak video yang akan menginspirasi kepada kita semuanya. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, iya Bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang.
Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Ya, setelah kalian nonton video tadi, pasti kalian sudah sedikit mengetahui tentang perilaku jujur, juga amanah dan istiqomah, dan dampak-dampaknya ketika kita berbuat jujur. Nah, untuk penguatan, mari kita bahas apa itu jujur. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kejujuran adalah hati nurani. Karena ketika kita itu berbohong, itu seperti menyuntikkan racun pada hati nurani kita. Ketika kita berbohong, maka janganlah sampai berbohong. Ya, jangan sampai berbohong. Kemudian kalau kita lihat pada gambar itu, bahwa orang seperti mengatakan A, tapi pada hakikatnya adalah B. Itulah sebuah kejujuran. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa la talbisul haqqo, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan bil batil, yaitu dengan kebatilan. Wa taktumul haqqo, dan janganlah engkau sembunyikan al-haq, yaitu kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu itu mengetahuinya. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Abdullah ibni Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Jadi dari sinilah, dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu akan membawa kepada kebaikan, yaitu albir. Wa innal birra, sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, itu akan membawa surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari dalil tadi jelas bahwa kita diperintahkan untuk selalu berbuat jujur. Kemudian juga dalam hadis lain, ayatul munafiqi salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jadi salah satu ciri-ciri orang munafik, idza hadasa kadzaba, ketika dia berbicara itu berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika dia itu berjanji mengingkari, wa idza tumina khana, dan ketika dia itu membuat amanah dia mengingkari atau berkhianat. Anak-anakku sekalian, dari pengertian tadi ada hikmah jujur.
Apa himah jujur yang kita dapat? Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu mendapatkan banyak teman, saudara. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan ketentraman hidup. Kemudian setelah kalian tahu apa itu jujur, mari kita melanjutkan apa itu amanah. Amanah adalah yaitu titipan yang harus disampaikan kepada orang lain, atau titipan pesan yang harus disampaikan orang lain, juga bisa diartikan amanah dapat dipercaya atau terpercaya. Orang yang mampu menjaga amanah itu bisa disebut orang yang bertanggung jawab. Dan sebaliknya, orang yang tidak mampu menjaga amanah itu disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi, bahwa bentuk amanah dibagi menjadi tiga. Ya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu amanah terhadap Allah. Ya, amanah terhadap Allah. Apa itu amanah terhadap Allah? Yaitu ketika kita itu menjalankan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu salah satu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ketika kita melaksanakan sholat, menjalankan puasa, menghindari narkoba dan fitnah dan lain sebagainya. Itu salah satu bukti bahwa kita amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sesuai di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah. Jadi janganlah kalian mengkhianati Allah SWT. War rasul, dan rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu itu mengetahui. Ini salah satu dalil menguatkan bahwa kita jangan sampai untuk berbuat ingkar, khianat. Nah, bentuk amanah yang kedua yaitu adalah amanah terhadap manusia. Apa itu amanah terhadap manusia? Yaitu amanah ketika meliputi hak-hak antar sesama manusia. Contohnya apa? Ketika dititipi pesan harus disampaikan. Ketika dipilih jadi pemimpin atau panitia harus menyukseskan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Itu salah satu amanah terhadap sesama manusia. Kemudian sesuai dalam Al-Qur'an nyatakan surat An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, itu menyuruh kamu, an tu'addul amanah, yaitu menyampaikan amanah, ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Ini maksudnya apa? Ketika kita dikasih amanah, jabatan, kemudian panitia ataupun yang lainnya, maka kita harus melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian bentuk amanah yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Ya. Amanah terhadap diri sendiri itu seperti apa? Yaitu ketika dijalani dengan memelihara, dengan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Itu adalah amanah pada diri kita sendiri. Contohnya seperti apa? Yaitu ketika kita ingin sukses, harus belajar. Ketika kalian ingin mendapatkan peringkat di sekolah, maka harus giat
belajar. Ketika kita ingin sehat, harus rajin olahraga dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu amanah kepada diri sendiri. Sesuai dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang melihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, Al-Mu'minun. Di sini adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Bagaimana hikmah amanah? Hikmah amanah itu adalah bisa dipercaya orang lain ketika kita amanah. Kemudian yang kedua, mendapatkan simpati dari berbagai pihak. Kemudian yang ketiga, hidupnya sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu hikmah. Kemudian yang ketiga itu istiqomah. Tadi udah jujur, amanah. Sekarang yang terakhir adalah ketiga, istiqomah. Apa itu istiqomah? Sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Itu adalah istiqomah. Nah, istiqomah itu dapat membantu dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dalam Al-Quran, Allah berfirman, surat Al-Ahqaf ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata, rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, maka setelah itu mereka tetap istiqomah, summa istaqamu fala khaufun, dan mereka tidak ada rasa khawatir, alaihim, atas mereka, walahum, dan juga mereka itu tidak ada merasa yahzanun, bersedih hati. Ini maksudnya adalah orang-orang yang summa istaqamu, orang-orang yang istiqomah. Kemudian juga diterapkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat bersama kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dialah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Hud ayat 112. Anak-anakku sekalian, hikmah istiqomah apa saja? Yang pertama, pastinya dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Tadi sesuai dengan dalil Al-Quran. Kemudian yang kedua, mendapatkan kesuksesan karena tekun dan ulet. Kemudian yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari jujur, amanah, dan istiqomah, ayo kita tebak. Ini ada sebuah pertanyaan. Perbuatan seperti tidak menyalahgunakan jabatan, menjaga titipan dan rahasia, menunaikan kewajiban dengan baik adalah contoh perilaku? Ya, benar, yaitu amanah. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, perbuatan seperti menunaikan sholat tepat waktu, belajar sepanjang hayat, selalu mentaati peraturan sekolah, menjalankan perintah, dan menjauhi larangan Allah SWT adalah contoh perilaku istiqomah. Karena ada kalimat sepanjang hayat terus menerus, summa istaqamu. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu perbuatan seperti berbuat apa adanya dan berkata sesuai hati nurani merupakan contoh perilaku? Ya, betul, yaitu
jujur. Ya, mungkin itu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.